dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tidak ada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut. Saudaraku, saudariku, idza khalauta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani, apabila engkau berkhalwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya, fastahi min nazaril ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqadz zalama yarani, malulah kepada penglihatan ilah. Katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya menciptakan kegelapan ini melihat perbuatanmu. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga. Mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia, dalam kegelapan, dalam kesunyian, mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Disinilah wahai saudara-saudariku, pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya, kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di hati, di benak dan di pikiran kita. Saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Raqabatullah ini, keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita, ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu, apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran ayyuhas siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk menjeratnya, syaitan berusaha untuk menjeratnya, hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu raqabatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah
didatangkan kelak di hari kiamat bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh kajibalit tahamah, seperti gunung Tahama, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan tsumma ja'alahallahu haba'an mansura. Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia. Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, "Sifhum lana ya Rasulullah." Ceritakan ciri-ciri mereka, hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsyana, bahwa dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisap dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keistiqomahan kita, baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.